Subscribe channel Mobidu sekarang juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan sharing lah, berbicara tentang yang lagi viral sekarang, yaitu tentang virus COVID-19 atau virus corona yang mengganggu sistem perekonomian Indonesia saat ini. Ya, salah satunya ekonomi terganggu karena memang ruhnya adalah di ekonomi, entah itu di pendidikan, agama, wisata, yang lainnya. Memang itu ujung-ujung adalah ekonomi yang bisa menggerakkan. Dan sekarang lagi terganggu. Ketika gue baca-baca, dianalisis dari berbagai sumber termasuk Karerimbun, dari Tokopedia, Wikipedia gitu kan, bahwa lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu masih menggunakan hal-hal yang konvensional. Dimana kan sekarang pemerintah lagi memberlakukan lockdown sama ya pembatasan sosial lah, social distance, yang membuat sistem ekonomi kita terganggu. Karena memang contoh nih, banyak teman-teman saya yang masih konvensional, dia nggak bisa dianggap bekerja kalau nggak datang ke kantor. Dia nggak bisa bekerja kalau nggak datang ke kantor, dan dia tidak bisa mendapatkan uang kalau dia tidak mendapatkan klien atau pembeli. Contohnya adalah warung-warung, supermarket, sama yang lainnya. Jadi memang sistem ekonomi terganggu. Nah, berhubungan dengan era sekarang adalah era digitalisasi. Ini adalah momentum, menurut saya adalah tentang fungsi manfaat dari digitalisasi. Kelepatan gue. Kenapa? Contoh kayak gini. Selama 9 tahun saya menawarkan banyak hal tentang digitalisasi, dan banyak banget yang tidak setuju tentang digitalisasi. Contoh, gue tawarin web atau aplikasi e-learning atau mobile learning kepada sekolah dengan tujuan anak-anak bisa belajar di rumah, absensi, monitoring guru, pengawasan, sama yang lainnya. Kadang itu banyak penolakan dengan alasan Indonesia belum siap dengan hal yang seperti itu, penggunanya bakalan sedikit gitu kan. Ketika ini terjadi, ya makan tuh masalah gitu kan. Karena udah dianalisis bahwa sebuah teknologi itu digunakan sebagai membantu dari setiap aktivitas yang dilakukan di suatu kelompok, lembaga atau pemerintah atau yang lainnya lah gitu. Ketika corona ini menyebar, sekarang sekolah diliburkan, anak-anak tidak termonitoring, absensi nggak ada, ibaratnya kan. Ya itu kenapa beberapa sekolah dulu menolak tentang digitalisasi sekolah. Sekarang kerasa, makanya sekarang pada datang lagi, yuk bikin e-learning, bikin aja sendiri. Oh enggak lah, gue bantuin karena memang ya bisnis. Yang kedua, gue pernah datang ke desa, kantor desa, maksudnya kantor kelurahan desa. Pak, desa itu sekarang harus mulai digitalisasi desa, dimana di sana ada informasi desa, ada potensi desa, masyarakat bisa mengakses, ada pelayanan desa, masyarakat desa bisa membuat surat online. Contoh, nggak perlu datang ke kantor, cukup via online, surat bisa dibikin di rumah dan ibaratnya bisa di-print di rumah gitu kan. Ternyata banyak penolakan. Contoh gue nih di Garut sekarang, Garut belum cocok untuk digitalisasi desa gitu kan, karena masyarakatnya masih kurang untuk penggunaan teknologi. Ketika hal ini terjadi sekarang tentang virus corona, dibatasi tentang sosial, dibatasi tentang berbagai lah gitu kan, banyak efek yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh, saya ingin membuat surat, gimana ya, kantor desa lagi tutup, sekarang masyarakat lagi pingin di rumah, maksudnya dilarang keluar ke rumah gitu. Jadi harus kayak gimana gitu. Jadi dengan fungsi digitalisasi, memang dengan adanya hal-hal seperti ini, itu bisa ibaratnya ada solusi lah gitu kan. Makanya sekarang banyak juga yang ternyata inilah fungsi digitalisasi gitu kan. Karena fungsi digitalisasi itu bisa membantu, ibaratnya karena memberikan sebuah solusi. Ketika sebuah teknologi tidak memberikan solusi, ya itu bukan teknologi, itu adalah sebuah kemunduran. Kemudian apalagi ya, gue tawarin ke pemerintah contoh tentang pelayanan publik sama yang lainnya, banyak yang enggak belum saatnya, ya udah makan aja sekarang gitu kan. Sekarang masyarakat terganggu aktivitas dari kebutuhan untuk
bagaimana caranya membuat pelayanan publik. Contoh sekarang kan membuat KTP yang lainnya terganggu, kadang ditutup juga. Ada juga hal yang lain tentang bisnis. Gue tawarin sebuah toko online kepada temen. Dia bilang, bro, toko online kan jelek, udah aja toko biasa gitu kan. Terus sekarang penggunanya dikit banget. Gue bilang sih, oh ya udah terserah lo aja. Gue kan cuma ngasih solusi bahwa dengan digital bisnis seperti ini, lo dapat manfaatnya nanti gitu. Mungkin sekarang nggak ada manfaatnya, tapi suatu saat akan ada manfaatnya gitu kan. Sekarang terjadi dengan virus seperti ini, tokonya tutup, dia nggak dapat nggak dapat penghasilan gitu. Tatkala temen-temen yang lain sudah go digital, dia langsung temen gue yang di pinggir itu tokonya udah punya toko online, dia punya gabung ke marketplace sama yang lainnya. Oh, gue belum. Ya makan aja tuh derita gitu. Kenapa? Nggak, karena banyak juga yang seperti itu gitu kan. Karena di Indonesia itu lebih banyak orang ngehnya ketika sudah terjadi sesuatu gitu kan. Jadi ibaratnya sedia payung setelah hujan. Ya itulah. Apa sih gue? Ya itulah. Ibaratnya adalah setiap apa yang terjadi memang sudah dirasakan terlebih dahulu gitu kan, sebelum kita mengambil langkah-langkah, sebelum hal negatif pun terjadi. Itu banyak hal banget tentang sekarang tentang digitalisasi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sejak dulu. Ibaratnya apa sih digitalisasi gitu kan, apa sih, kenapa sih kita harus go digital gitu. Dan sekarang terasa masyarakat tentang arti digitalisasi itu sangat penting. Makanya gue bikin sebuah vlog ini, saya mengedukasi masyarakat, yuk dari sekarang go digital. Kenapa? Gue bukan gue orang bisnis bisa bikin web, aku bikin aplikasi, enggak. Kalau mau nggak bikin ke kucing nggak apa-apa ke orang, tapi ini edukasi bahwa yuk sekarang kita secara perlahan go digital, bahwa ditakutkan hal-hal seperti ini terjadi kita sudah siap. Karena memang kelemahan digitalisasi kan yang dulu digadang-gadang oleh masyarakat yang tidak pro dengan digitalisasi karena kurang sentuhan gitu kan. Karena Indonesia kan banyaknya orang-orang silaturahmi, pengen cipika-cipiki sama yang lainnya, pengen ngobrol, pengen ketemu gitu kan. Dengan konsep digitalisasi itu nggak terjadi gitu kan. Tapi sekarang yuklah kita berpikir hal-hal yang baru, kita go digital yuk gitu kan, melakukan sesuatu yang baru. Yang nggak punya toko online, yuk kita bikin toko online sekarang. Yang belum pernah go digital, yuk go digital. Lembaga yang nggak punya teknologi sekarang yuk bikin, dengan tujuan ya untuk pelayanan gitu kan. Kita jangan ngomongin dulu ekonomi lah, pelayanan dulu aja. Untuk toko ya pelayanan untuk kliennya atau untuk customer. Kalau untuk pemerintah ya pelayanan untuk warganya gitu kan. Kalau pelayanan untuk sekolah ya untuk siswa dan gurunya. Banyak sih yang kita harus ngerti tentang digitalisasi gitu. Makanya saya educate dengan video ini, vlog ini. Mudah-mudahan dengan terjadinya bencana ini adalah momentum bahwa kita merasakan fungsi manfaat dari digitalisasi. Dan semoga kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, bahwa mungkin kita belum merasakan hal-hal yang signifikan tentang apa sih fungsi teknologi gitu. Tapi dengan hal-hal seperti ini, seperti virus corona atau yang lainnya lah, nanti akan terjadi, akan kerasa, oh inilah fungsi sebuah teknologi, oh inilah fungsi sebuah digitalisasi. Itu mungkin dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.